Minasan, jadi hari ini kita seperti biasa memfokuskan ulang materi yang telah disampaikan oleh yang selesai pada pagi hari tadi. Yuk kita fokus bareng-bareng. Jai Haji Masyauh. Jadi minasan, kita tuh tadi mempelajari tentang TK-nya kata benda sama KS-nya D yang maknanya kemudian bisa berdiri sendiri kayak D, kemudian tabe tabe tab tabe TD jadi kemudian makanlah, bisa minasan begitu nih, nyambung juga sama ini yang T itu 4 makna, kayak sesuaikan aja sama konteksnya kak, artinya bisa kalau, karena, kemudian, dan minasan itu sesuai konteksnya aja. Nah yang kedua itu kata tanya kak, kalau ada nani kak sama dokoka itu tambahin lagi kaknya di belakang itu minasan sunah ya minasan. Jadi itu menjadi bukan kata tanya lagi, jadi kata benda, yaitu kaknya itu suatu apa, suatu di mana, jadinya kak itu suatu minasan kalau dikata bendain. Kayak contoh di sini tuh nanka, suatu apa ya, kayak nanka kayaknya kayak itu, seperti itu. Kayak orang Jawanya tuh kayaknya, terus kayak kayak gitulah minasan kalau Jawanya ya minasan. Terus ini tuh dareka itu suatu siapa minasan. Contohnya itu di dalam kamar ada siapa, jadi heade dareka ga imas kak. Nah di sini ada kaga itu boleh ya minasan, soalnya itu ini tuh kata sifat kata benda kata benda ya minasan, bukan katanya. Kalau di sini tambahin lagi kaknya, di sini nggak boleh minasan, soalnya kayak menanyakan ada siapa kan, apakah ada siapa di dalam kamar gitu ya minasan. Nah terus ketiga itu ada te iru aida, itu jadi selama dengan minasan, artinya itu contohnya pada selama sedang liburan terus menerus mengulang pelajaran. Jadi minasan sini ni aida ni yasunde iru aidani, jadi pada selama dengan liburan, sedang liburan, zutto jugyo fukushu shimashita, telah memfukushu atau mengulang materinya. Soalnya itu ini itu apa ya, minasan, jadi itu kata aktif ya, maksudnya kayak fukushu telah terus kayak, soalnya ada zutto itu terus menerus ya minasan. Zutto terus menerus, fukushu jugyo jutto jugyo fukushu shimashita, jadi telah terus menerus mengulang materi minasan. Nah kemudian di sini minasan ada atau-atauan, yaitu sini atau pertama itu atau wa atau d, tapi ini yang wajibnya itu d, yaitu artinya nanti, selanjutnya, lalu, kemudian, terus setelahnya minasan. Contoh, setelahnya belajar akan mandi, berarti benkyou shita atau de abimasu, setelah belajar akan mandi minasan. Jadi setelah belajar kan shita, jadi setelah ya minasan akan mandi. Nah kemudian minasan di sini tadi sama ta atau d. Kalau kata kerja itu ta atau d, kalau kata benda itu no atau d, artinya itu setelah minasan. Tadi contohnya di sini. Kalau ini
atau terus satuan, takaran, waktu itu jadinya minasang artinya lagi, sisa atau tinggal. Soalnya kayak sehingga tinggal dua dua jilid berarti nisat mau nisatsu berarti komen atau nisatsu sisa 2 jilid minasang. Kayak di sini tuh mana tuh uangnya sisa 600 lagi berarti mau okane komen misang berarti okane ga atau piyaku des, jadi kayak uangnya sisa 600 lagi minasang. Sisa sama lagi itu sama aja ya, berarti uangnya sisa 600 minasang gitu ya minasang. Terus ini kemudian mau katanya take yaitu artinya sudah, itu bebas. Nah kalau ini tuh yang ini berulang. Contohnya itu sudah berjalan-jalan berarti mau sang posita sudah telah berjalan-jalan kalau dari belakang minasang. Kalau mau osoi itu artinya tuh sudah kan osoi lambat, jadi ini itu makna larut itu buat yang kayak waktu gitu ya minasang, kayak waktu malam larut gitu. Jadi mau osoi maknanya itu larut itu ya minasang, itu bebas. Ini tuh buat kesini boleh, buat kesini juga boleh. Nah kalau ini tuh mata itu di sininya temannya tuh satuan, takaran, lama waktu, itu artinya lagi yang itu berulang. Contoh itu minasang seperti yang bulan depan lagi berarti mata rai getsu gitu ya, kayak mata asta kayak besok lagi gitu, mata raishu minggu lagi gitu ya minasang. Di sini itu ada takoto ga arimasu, itu artinya pernah. Takoto di sini kita mengambil teorinya itu kalau harus pertama wa ni o sama ga minasang itu harus dijadiin KB dulu kalau mau bertemu dengan ini nih. Kata kerja atau kata sifat tidak boleh bertemu dengan ini, partikel ini harus di KB-in dulu. Contohnya nih, jadi membedakan kata kerja atau kata sifat. Jadi bentuk kamu suruh takei nai sama tai itu tambahin no atau koto minasang. Nah ini itu hal atau KB nya langsung ya minasang. Ini tuh jadi membedakan kata kerja, rumusnya itu ini minasang. Ini contohnya minasang. Zangyou shita koto ga arimasu. Jadi nih kan jadi tak sama koto ya minasang. Jadinya itu ini tuh udah kata benda nih bertemu dengan ini ga. Udah kata benda karena ini bentuk ta sama tambahin koto ya minasang. Arimas berarti ada perihal telah melakukan lembur. Ada kayak jadinya itu kayak dia tuh pernah melakukan lembur gitu ya minasang. Terus ini bisa juga dekimas, kayak diganti dekimas arimasnya tuh itu bisa. Nah terus minasang nih penjelasan hobi itu sebenarnya kata benda minasang, jadi sebuah perihal. Nah contohnya itu hobi saya membaca buku. Watashi no sumi wa hon o yomu koto desu. Nah soalnya itu kata kerja harus ada jishoin dulu terus koto ya minasang. Nah kalau kata benda itu langsung aja, berarti watashi no sumi wa hon desu
nggak usah dikasihin koto, soalnya udah kata benda ya minasang. Kalau kata kerja baru dikasih koto. Nah lanjut minasang. Nah KS dibendakan nih, contoh KS dibendakan suka pintar contohnya itu. Jadi jozuna koto atau jozu no ga nih harus ada ganya dulu ya minasang tuh, karena kan benda ya, soalnya di sini ada suki jadi partikelnya tuh pendampingnya tuh ga. Nah tuh jozuna koto ga suki des, suka pintar gitu minasang. Ini rumus membendakan kata sifat yang minasang tuh. Ditambahin koto sama no juga minasang kayak sama tadi. Nah, kemudian tempat nih minasang, tempat. Kalau tempat di D bendanya itu O, kata kerjanya itu pasif. Kalau tempat di nya itu ni, bendanya itu ga, pasif kata kerjanya. Kalau ada lagi tempat dalam D ini pasif sama kata sifat ya minasang. Nah contohnya itu di sini contoh yang ini kita ambil ini, menulis PR di kamar kan aktif ya menulis. Jadi heyade sukudai o kakimas itu minasang ya, contoh dari sini. Terus kita lanjut lagi minasang. Itu ada lupa lari minasang nih, lupa lari. Jadi hasiru no o ini soalnya lupa lari, larinya itu kata kerja, jadi kita dikata sifatin dulu hasiru no o wasure mas. Jadi ini no o ini karena aktif pakainya o ya minasang. Terus wasure mas itu sebenarnya maknanya melupakan. Kalau lupa itu kitanya di sini harus pasif. Contohnya uangnya lupa, okane ga wasure mas. Di sini baru namanya lupa. Ini soalnya pasif ya minasang. Nah juga menjelaskan tentang nih tadi kayak jadi futari de kurumade tomodachi to koibito ni aimasu, yaitu minasang artinya menemui pada pacar bersama teman dengan menggunakan mobil dengan 2 orang. Menemui ini pada kepada tujuan, di sini partikelnya nih itu koibito to bersama, menemui pada pacar bersama teman dengan menggunakan mobil dengan 2 orang minasang. Ini memang rada gelibet gitu ya minasang, tapi it's okay. Nah sini iku nani yaitu seketika kata sifat bertemu dengan kata kerja. Itu ada di video aku sebelumnya minasang. Nah ini minasang kotoganya itu beda ya minasang, kan tadi pernah ya artinya. Ini kalau khusus jiso sama nai aja di sini minasang. Jadi kotoga arimasa itu terkadang minasang artinya tuh. Contoh kalau positif pakainya jiso, kalau negatif pakainya nai. Terkadang tidak makan siang, berarti ini sang berarti hiru soku atau ini ya minasang lebih tepatnya itu cow, mana itu cuding soku naik koto ga arimas. Jadi ini tuh terkadang tidak makan siang gitu minasang. Terus kemudian kalau yang positif terkadang minum obat, berarti kusuri o no koto nomu koto ga arimas.
terkadang minum obat, soalnya ini nyamuk. Jadi nih positif ya minasang. Nah, minasang kita coba di sini koto sebelumnya koto hal itu pakainya tai atau jisho. Nah, misalnya koto apa ya? Aslinya koto hal. Misalnya, permisi senpai, ada hal yang ingin ditanyakan. Berarti sumimasen senpai, shitsumotai koto ga arimasu. Ada perihal ingin ditanyakan gitu minasang. Ini tuh kata sensei itu sangat berguna bagi nanti kalau kita udah kerja di Jepang ya minasang. Terus minasang sini tuh pengertian oleh disebut oleh itu ketika pelaku disebut oleh partikelnya itu ga pertama. Terus kata kerja itu futsu, yaitu tai nai sama ta ya minasang. Terus ketemu dengan kata benda minasang. Nah, ini juga minasang diartiin dengan yang di nih, yang di. Jadi nyambung juga minasang ke sini. Kayak novelnya yang telah ditulis oleh Puspita. Jadi Puspita san ga kata shousetsu desu. Novel yang telah tulis oleh saudara Puspita. Nyambung sang. Jadi yang di pasti kalau ga pertanyaan ga terus jisho ada kata bendanya habis itu, berarti itu pasti ga pertama itu oleh ya minasang. Nah, kemudian juga minasang dua kata benda jadi satu KB. Contohnya itu akai jitensha, jadi sepeda merah tuh. Jadi itu satu kata benda minasang, bukan ada sifat sama kata benda, jadi ini satu KB. Nah, kemudian itu nih mas jadi jisho itu ada dua makna, yaitu akan sama untuk. Nah, untuk itu menjelaskan fungsional benda dipakainya itu. Contohnya itu sendok alat untuk makan, supung dogu desu ka, apakah alat ini supung wa ya. Supung wa sendoknya apakah alat untuk. Terus sendok itu alat untuk apa, sendok alat untuk apa di sini. Jadi jawabannya itu sendok alat untuk makan, berarti supung wa taberu dogu desu. Itu nih kan jadinya ini apa, kamus ya jisho ya minasang gitu. Nah, ini sangat banyak sekali materi yang telah kita ambil, yang sangat berdaging, bermanfaat lagi buat kita ya minasang. Sekian dari Puspita, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya sensei pahalanya ngalir terus buat sensei Yanto, karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Domo arigatou gozaimasu sensei.